إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار أما بعد. Para jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami selaku sebagai khatib tidak bosan-bosannya mengingatkan diri khatib pribadi dan juga kepada para jemaah secara umumnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketakwaan inilah yang akan menjadi bekal kita di hari kiamat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan salah satu fitrah Bani Adam. Sejak ribuan tahun yang lalu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Bani Adam itu selalu memiliki keinginan, harapan dipanjangkan umurnya, bahkan jikalau dia bisa hidup abadi, tentu dia akan memilih untuk bisa hidup abadi selamanya. Bahkan keinginan demikian jamaah kan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dirasakan oleh kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, yang kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun minhum man yajuzu dzalik, bahwa umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun, dan sedikit di antara mereka yang melebihi umur tersebut. Lihat jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika umur kita dibandingkan dengan umur para umat-umat terdahulu, tentu begitu sangat jauh sekali. Sebagaimana ketika Allah SWT menyebutkan di dalam firman-Nya, mengisahkan umur dari Nabi Nuh alaihissalam, ketika Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Bagaimana ketika Allah SWT mengutus Nabi Nuh alaihissalam, yang mana diutus di umatnya, yang mana Nabi Nuh diberitahukan oleh Allah SWT memiliki umur 950 tahun. Tentu ini umur yang panjang. Apakah ketika Allah SWT memberikan umur yang panjang demikian jamaah Allah SWT, kemudian mereka tidak berharap umurnya lebih panjang lagi? Tentu tidak. Seberapapun panjangnya umur yang Allah SWT berikan kepada Bani Adam, maka tentu ia akan meminta lebih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sendiri beliau memberikan nasihat kepada kita dengan mengatakan di dalam bait syairnya, faman asa alfan au alfaini fa inna masirahu ilal qabri. Seseorang itu meskipun umurnya mau 1000 tahun, mau 2000 tahun, pasti jalan kembalinya itu terakhir masuk ke kuburan. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran. Dan ini merupakan salah satu fitrah naluri dan juga diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau menyebutkan, jamaah Allah Subhanahu wa taala, kabura ibnu Adam wa yakburu ma'ahu itsnaini, hubbul mal wa tulul umur. Bahwa Bani Adam ketika mereka itu semakin beranjak tua,
maka akan tumbuh bersamanya dua keinginan yang tidak akan pernah lepas, bahkan akan semakin menjadi besar. Yang pertama adalah rasa cintanya kepada dunia, dan yang kedua berharap dipanjangkan umurnya. Maka ini merupakan fitrah, naluri, jamaah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Ini merupakan satu bawaan yang Allah Subhanahu wa taala telah tancapkan dalam diri kita. Maka kita tidak heran, banyak sekali jamaah Allah Subhanahu wa taala kita dapati, bahkan termasuk diri kita sendiri, berusaha untuk mendapatkan dan mencapai harapan supaya dipanjangkan umurnya. Salah satunya dengan menjaga kesehatan, rajin berolahraga, kemudian menjaga pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, bahkan jamaah Allah SWT yang di luar nalar tentunya. Bahkan ada orang melakukan satu hal yang kita anggap itu satu hal yang pada dasarnya nggak bermanfaat. Mereka makan makanan yang mereka anggap bisa menambah umur mereka. Seperti misal contoh jamaah Allah SWT dengan satu hal yang menjijikkan, memakan rebusan telur yang harus dengan menggunakan air kencing anak kecil, misal contoh jamaah Allah SWT. Ini juga merupakan salah satu bentuk usaha. Nah, jamaah Allah SWT, maka dalam syariat Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban dari permintaan kita dan juga harapan kita ketika kita berharap tentunya setiap kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada kita, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban agar supaya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Apakah ada amalan yang bisa memanjangkan umur kita? Maka pada dasarnya dalam syariat kita ada. Seseorang ketika berharap dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya melakukan beberapa amalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini. Salah satu contoh gambaran jamaah Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man ahabba an yubsata fi rizqihi, an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang senang berharap rezekinya itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Lihat, dengan jelas Rasulullah SAW menegaskan ternyata ada amalan yang bisa menjadikan seseorang bertambah umurnya. Hanya saja di sini jamaah Allah SWT ulama khilaf ketika memahami makna wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya. Yang pertama berpendapat jamaah Allah SWT secara hakikat, tekstual. Memang dipanjangkan secara hitungan, hari, bulan, tahun, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mayoritas ulama mengambil pendapat yang kedua, yang dimaksudkan dipanjangkan umurnya yaitu dijadikan umurnya itu barokah. Umurnya itu membawa kebaikan, dan ini juga yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau mengatakan barokah itu yaitu seseorang bisa melakukan satu amalan dalam waktu singkat yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang panjang. Oleh karena itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat kita ternyata tidak hanya memandang dari sisi kuantitas, dilihat dari hitungannya, tidak, tapi dari sisi kualitas tersebut. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga jamaah Allah SWT, kita secara umum manusia dilihat dari sisi umur, begitu juga ditimbang dengan amal, kita tidak akan pernah keluar dari 4 hal. 2 yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan 2 merupakan terjemahan dari ulama. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayun nasi khairun? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah, wa man syarrun nas? Au ayun nasi syarrun? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, kira-kira siapakah orang yang terbaik itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian mengatakan orang yang terbaik adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan bagus amalannya. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah, lantas siapa orang yang paling terburuk?
Maka Rasulullah mengatakan orang yang paling terburuk adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan buruk amalannya. Dan kita tidak akan keluar dari 4, 2 yang disebutkan oleh Rasulullah dan 3 dan keempat jabang Allah SWT merupakan terjemahan tambahan dari ulama. Yaitu yang ketiga, orang yang dipendekkan umurnya oleh Allah SWT akan tetapi banyak amalannya. Dan ini tentu yang kita harapkan. Karena berharap dipanjangkan umur oleh Allah SWT, ini satu hal yang kita tidak akan mengetahui. Yang jelas setidaknya kita pasti jamaah Allah SWT tidak akan pernah mendapatkan umur panjang sebagaimana umat-umat terdahulu. Maka setidaknya kita harus mengejar yang ketiga. Diberikan umur oleh Allah SWT pendek, akan tetapi memiliki amal yang baik. Dan yang paling terburuk adalah yang keempat, jamaah Allah SWT, orang yang dipendekkan umurnya akan tetapi amalannya itu buruk. Dan ini yang paling terburuk dari 4 hal yang tadi kita sebutkan. Jamaah Allah SWT, sebagaimana tadi kita sebutkan, umur umat Rasulullah SAW itu begitu sangat pendek sekali jamaah Allah SWT jikalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Maka jamaah Allah SWT penting bagi kita untuk melakukan satu amalan yang mana setidaknya amalan kita itu jamaah Allah SWT bisa menyaingi amalan umat-umat terdahulu. Dan bukan hanya dari sisi amalan menyaingi umat-umat terdahulu, tapi sebagaimana tadi kita sebutkan, setidaknya jamaah Allah SWT jikalau memang Allah SWT memang menghendaki, tentu begitu juga amalan tersebut akan menjadikan penambah hitungan umur dan usia kita jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Lantas amalan apa saja yang bisa menjadikan amalan seseorang itu, atau umur seseorang itu bertambah jamaah dengan Allah SWT, entah itu bertambah secara hakikat tekstual atau hanya dijadikan oleh Allah SWT umurnya itu barokah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada 3 hal sekaligus yang disebutkan dalam hadis tersebut. Rasulullah SAW beliau bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bersabda, silaturrahim wa husnul khuluq wa husnul jiran ya'murani fid diyar wa yazidani fil umran. Yang pertama jemaah Allah SWT menyambung tali silaturahim, kemudian akhlak yang baik, kemudian berbuat baik kepada tetangga, maka itu semuanya akan memakmurkan suatu negeri dan memperpanjang usia seseorang. Yang pertama jemaah Allah SWT adalah silaturahim, dan hadisnya yang tadi sudah kita sebutkan. Rasulullah SAW beliau menyebutkan jemaah Allah SWT, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Kalau mau rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita jaga silaturahim dengan keluarga, kerabat, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua jamaah Allah Subhanahu wa taala yaitu akhlak yang baik. Selain seorang muslim baik dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia juga memperhatikan akhlaknya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq, fa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu darajata sahibis sha'imi wal qa'imi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang memiliki, jamaah Allah SWT, tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika ditimbang di mizan, ditimbangan pada hari kiamat, daripada akhlak yang mulia. Dan orang yang memiliki akhlak mulia akan memiliki derajat yang sama dengan orang yang menjaga sholatnya dan juga menjaga puasanya. Kemudian yang ketiga jamaah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada tetangga. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika mendapatkan aduan dari para sahabat, ketika sahabat tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, inna fulanah tasumu fin nahar wa tusalli fil lail wa taf'al wa tasaddaq." Ya Rasulullah, ada seorang perempuan fulanah rajin salat malamnya, rajin puasanya, melakukan ini dan itu, begitu juga rajin sedekahnya, wa tu'di jiranaha, akan tetapi biasa menyakiti tetangga bilisaniha, dengan lisannya.
Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la khaira fiha, nggak ada kebaikan bagi perempuan tersebut. Apa yang dilakukan sia-sia. Wahya finnar. Lihat jamaah Allah SWT, jangan sampai jamaah Allah SWT selama ini kita memperhatikan jamaah Allah SWT tauhid kita. Selama ini kita sudah berpegang, pokoknya selama kita tidak melakukan kesyirikan, maka kita dijamin oleh Allah SWT masuk ke dalam surga. Maka perlu dipahami, ada kezaliman yang tentunya Allah SWT tidak akan langsung memaafkan kezaliman tersebut. Salah satunya yaitu ketika seseorang menyakiti orang lain, baik itu dengan tangannya ataupun dengan lisannya, maka hukumannya akan sama di sisi Allah SWT dan tidak akan termaafkan hanya dengan sekedar taubat kepada Allah SWT. Kemudian jamaah Allah SWT yang keempat yang tidak disebutkan dalam hadis tersebut, yang bisa memperpanjang umur seseorang jamaah Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Rasulullah SAW beliau bersabda, man ahabba an yamudda fi umrihi wa yuzadu fi rizqihi falyabarra biwalidayhi. Barang siapa yang senang berharap dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, hendaknya dia berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitu juga ketika seseorang berbuat baik kepada kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala jamin bagi orang tersebut dipanjangkan umurnya. Kemudian yang terakhir jamaah Allah Subhanahu wa taala yang kelima yaitu menjaga salat berjamaah. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, salatul jamaati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah, bahwa salat berjamaah itu lebih afdal daripada orang yang salat sendirian, 27 derajat, dan satu riwayat 25 derajat. Setidaknya jamaah ketika kita melaksanakan salat berjamaah berarti apa yang kita lakukan sudah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 25 hingga sampai 27 kali. Artinya ketika kita melaksanakan salat, misal umur kita jamaah Allah Subhanahu wa taala 20 tahun kita gunakan untuk salat, berarti saat itu sudah dilipat gandakan oleh Allah 25 atau 27-nya. Demikian jamaah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting bagi seorang muslim untuk memperhatikan bahwa amalan yang bisa mempertambah usia tersebut pada dasarnya kita tidak hanya fokus pada hitungannya saja, akan tetapi kita fokus pada barakah dari umur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin azimin bada'a bi nafsihi wa thana bi malaikati qudsi wa thalatha bil alamin min jinni wa insi. Qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma man hadara hadhihi al-jum'ah dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maradan illa syafaitah wa la 'aziban illa zawatah wa la 'akiman illa wahabta lahu biwaladin. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan orang yang menghadiri salat Jumat ini, orang yang memiliki dosa kecuali Engkau hapuskan dosa-dosanya.
orang yang memiliki hutang kecuali engkau lunaskan hutang-hutangnya. Orang yang sakit kecuali engkau sembuhkan dari sakitnya. Orang yang belum menikah kecuali engkau mudahkan baginya untuk menikah. Orang yang belum memiliki keturunan semoga engkau berikan keturunan kepadanya. Allahumma ij'alil Qur'an rabi'a fi qulubina wa nuran fi sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahabi humumina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'i la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bis salat wa yanhakum 'anil salat. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.